Tertulis nama di hati, sentuh rasa terdalam di jiwa. Tak kuduga jadi begini, dalam ucap ku andalkan rasa cintaku dalam benciku. Sesungguhnya aku masih cinta, sesungguhnya aku masih sayang. Yang terjadi dalam cinta kita karena angkuh hati, hanya aku yang persis merasa bunga cinta masih harap cemas, walau yang lain telah hadir, hatimu yang terpilih. Hatimu yang terpilih. Ya, sorry, siang ini gue nggak bisa ikut meeting. Kenapa? Soalnya gue mesti temenin Sela ngepas baju pengantin. Gue juga udah minta izin sama Pak Robi tadi. Jadi tolong lo handle ya. Gue duluan. Mas, Din, benar kamu, Din. Iya mas. Iya mas, saya Dini. Bagaimana perasaan mas? Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan sudah menjawab doa saya. Terima kasih. Din. Din, maafkan saya, Din. Maafkan saya. Maafkan saya. Mas, maaf ya. Saya nggak bisa ajak Aryo ke sini. Ya. Saya mengerti kok. Kamu harus menjaga perasaan Aryo. Ya, saya mengerti. Kita harus bersabar, Mas. Karena untuk memaafkan dan melupakan itu butuh waktu, Mas. Saya mengerti dan bisa menerima kebencian Aryo pada saya. Itu wajar. Ya. Enggak. Itu enggak wajar. Sebagai seorang anak,
Aryo harus bisa menghargai ayahnya. Ya, tapi saya seorang ayah yang tidak pantas untuk dihargai. Karena kelakuan saya. Mas harus ngerti ya. Soalnya Aryo lagi punya masalah sama Sheila. Aryo punya masalah dengan Sheila. Ya, mungkin karena itu dia menumpahkan seluruh kemarahannya ke Mas. Sheila akan menikah dengan orang lain. Mas kan tahu betapa anak kita sangat mencintai Sheila. Sheila mau nikah dengan orang lain. Oh, Ma punya kan nomor teleponnya Pak Robi? Iya, Aryo kan kerja di sana, Mas. Ma, tolong sambungkan Papa mau bicara dengan Pak Robi. Tolong. Ya. Papa sakit. Loh, kamu udah tahu? Saya tidak tahu, Om. Dan saya rasa saya tidak perlu tahu. Dia ayah kamu, Yo. Apa masih pantas dipanggil ayah, Om? Setelah apa yang dia perbuat pada saya dan mama saya. Sampai kapanpun dan apapun yang telah dia perbuat, dia adalah ayah kandung kamu. Karena di dalam tubuh kamu telah mengalir darahnya. Om mau besok dia ke rumah sakit. Kamu mau ikut? Saya banyak kerjaan, Om. Apa kamu nggak menyesal? Seandainya terjadi apa-apa dengan dia. Kamu sama Sheila sama saja. Sama-sama keras kepala dan sulit memaafkan orang lain. Hatimu yang terpilih. Selamat siang, Pak Surya. Pak Robi, terima kasih Anda mau datang kemari. Bagaimana keadaan Anda? Baik, baik. Dini baru saja pulang. Oh ya? Saya merasa beruntung punya teman-teman yang memperhatikan saya. Setelah apa yang saya lakukan selama ini. Manusia berbuat kesalahan itu soal biasa, Pak Surya. Dan saya juga sudah mendengar apa yang terjadi antara anak-anak kita. Saya mohon maaf. Saya tidak berhasil mempersatukan Sheila dan Aryo. Saya harus akui, hati anak saya itu keras sekali. Ya, sama halnya dengan Aryo. Tapi yang pasti mereka masih saling mencintai. Dan Aryo sangat terpukul dengan kenyataan ini. Saya sudah mencoba melakukan segalanya, Pak Surya. Saat ini saya tidak bisa bicara dengan Aryo. Tapi saya ingin melihat dia bahagia dengan gadis yang sangat dia cintai. Karena itu saya mohon Anda sudi untuk menyampaikan pesan saya, Pak Robi. Saya ingin bertemu dengan Sheila.
akan saya sampaikan. Terima kasih. Makasih ya, Tar. Kamu udah bersedia nemenin Mas makan siang. Terus terang, Tari kaget juga loh, Mas. Apalagi Mas Aryo kan sedang stres. Justru itu, Tar. Mas Aryo kepengen orang ngelihat Mas baik-baik aja. Maksud Mas Aryo? Mas Aryo nggak mau buat Mama cemas memikirkan Mas. Mas Aryo juga nggak mau semua orang mengira kalau Mas Aryo frustasi, patah semangat, patah hati karena ditinggal kawin sama Sela. Memang Mas harus akuin kalau itu semua benar, Tar. Tapi Mas gak perlu tunjukin sama semua orang kan? Justru Mas harus kelihatan dengan tegar kan? Jadi semuanya ini cuma sandiwara lagi? Kira-kira begitu, Tar. Mas berharap kamu bisa membantu Mas, bisa menghibur, dan juga mengobati luka hati Mas. Kamu gak keberatan kan? Enggak lah, Mas. Tari akan siap membantu. Tari akan berbuat apa saja untuk Mas Aryo. Makasih ya, Tar. Kamu makan. Kamu nggak jadi ikut? Saya nggak mau pergi kalau nggak sama Teddy, Pak. Loh, kamu telepon saja dia minta menemani kamu. Dia nggak mau pergi. Jadi Papa harus pergi sendirian? Saya tidak akan pergi tanpa izin dia, Pak. Saya ini kan calon istrinya, jadi harus menghormati keputusan dia. Kalian ini belum lagi menikah, tapi sudah menomorduakan Papa. Kamu hanya mendengar kata-kata Teddy. Papa sendiri kan yang mengajarkan saya untuk menghormati suami saya. Papa nggak nyalahin kamu. Papa hanya berharap agar kamu tidak sampai mengorbankan hati nurani kamu sendiri hanya karena Teddy. Maksud Papa? Ya, kalau dia benar-benar mencintai kamu, dia akan rela melakukan apa saja untuk kamu. Kalau kamu mau ikut, seharusnya dia akan mau mengantarkan kamu, bukan malah sebaliknya melarang kamu. Ya sudah, Papa pergi dulu. Saya sudah menduga. Dia tidak bisa datang karena tidak mendapat izin dari calon suaminya. Tapi saya yakin Sheila sebenarnya ingin datang kemari membesuk Anda. Saya ingin melakukan sesuatu buat Aryo. Karena saya ingin menebus semua kesalahan saya padanya. Saya ingin melihat dia bahagia. Saya pun ingin anak saya bahagia, Pak Surya. Tapi mereka sudah dewasa. Mereka sudah punya pilihannya sendiri-sendiri. Saya mengerti, Pak Robi. Dan saya tidak menyalahkan Anda. Terima kasih Anda sudah menyampaikan pesan saya pada Sheila. Mama kemana aja seharian? Aryo telepon ke butik, Mama nggak ada. Mama anterin baju ke langganan.
Masa nganterin baju sampai seharian? Ya kan salah satu stafnya ada yang nggak masuk. Jadi Mama ikut ngebantu lah. Tapi ingat ya, Mama kan baru sembuh. Mama nggak boleh terlalu capek. Mama kan bisa jaga diri, yo. Mas, Ya, Udah siap? udah. Loh, kalian mau pergi? Mau nonton, Ma. Soalnya ada film bagus di bioskop. Oh. Tante mau ikutan? Ah, enggak deh. Kalian aja yang pergi. Tapi nggak apa-apa kalau Mama mau ikut. Hah? Ya, Tar ya? Enggak. Enggak usah. Mama capek, sayang. Ya, kalian aja yang pergi deh. Ya udah. Oke. Kalau gitu, Aryo pamit ya, Ma. Selamat bersenang-senang ya. Ya, Mama. Hati-hati di jalan ya. Halo, selamat malam. Bisa sambung dengan kamar Pak Suryadi? Iya, betul. Halo, Mas. Mas, saya mau ke sana. Mas belum tidur kan? Ya, sampai ketemu ya. Ya, dadah. Hatimu yang terpilih. Kelihatannya Tante seneng banget ya waktu tahu kita ada acara malam ini. Mas nggak kepengen dia ngelihat Mas frustasi gara-gara mikirin perkawinannya Sela. Dia udah cukup punya banyak beban. Mas nggak mau nambah bebannya lagi. Pasti Mas Aryo sangat mencintai Tante. Sangat. Mas sangat mencintai Mama. Bagi Mas, Mama adalah segala-galanya. Makanya Mas putus sama Sela juga gara-gara Mas terlalu ngebela Mama. Kalau Mas Aryo betul-betul mencintai Tante, berarti Mas Aryo tahu dong kalau sebenarnya Tante masih mencintai papanya Mas Aryo. Wah, gawatan. Kenapa, Mas? Dompet Mas ketinggalan. Ya, Kita balik ke rumah kita ya. ya udah. Jadi Mama bohongin Aryo. Iya. Terpaksa, Mas. Di satu pihak saya nggak mungkin memaksa Aryo. Tapi di pihak lain saya juga nggak mungkin membiarkan Mas begitu aja. Udah, Ma. Ma. Mama betul-betul berarti malaikat. Bagi saya cinta dan perkawinan hanya sekali dan selamanya seumur hidup, Mas. Bagaimana kalau Aryo tahu Mama diam-diam datang kemari untuk ketemu dengan Papa? Aryo pasti akan marah, Ma. Jangan mikirin soal itu dong, Mas. Itu kan urusan saya. Yang penting sekarang Mas sembuh dulu, baru nanti kita akan pikirkan langkah selanjutnya. Oke? Papa tidak mau Mama berkorban demi Papa. Dan Papa juga tidak mau membuat masalah lagi.
Oke lah, Papa mengalah. Menghilang selamanya dari kehidupan kalian berdua. Daripada Mama harus bermusuhan terus dengan Aryo demi Papa. Bagus, kalau gitu Aryo akan jemput Mama pulang. Aryo? Mama harus pilih Aryo atau Papa. Karena Aryo nggak akan pernah bisa maafin Papa. Dan Aryo juga nggak mau terus dibohongin Papa. Jika hati boleh memilih, ingin ku sapa diri di hati. Akhir kisah apa terjadi, hanya hati kita yang jauh. Cintaku dalam benciku, sesungguhnya aku masih cinta.